Halo, suara saya kedengaran? Baik, pada siang yang menjelang sore hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti materi, mendengarkan materi dan sekaligus nanti diskusi terkait dengan prinsip dasar virtual reality dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu ya, Ibu atau Mbak ya? Mbak Jelita Cahyaning Tias dari tim Media Lab Pusat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Jelita. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Sehat Mbak ya? Sehat. Sehat, Baik Bapak Ibu yang Bapak. saya banggakan, kita akan bersama dengan Mbak Jelita pada sore hari ini. Beliau adalah alumni Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, juga pada ilmu sosial dengan beralamat di Malibu Serpong. Beliau adalah guru yang mengajar bahasa dan sastra Indonesia di STM, ya, SMK Triguna Tangerang. Beliau juga adalah pelatih dan mentor kursus virtual yang berpusat pada proyek reality. Juga adalah pembicara utama dalam berbagai workshop, webinar, digitalisasi sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi kita bersama dengan orang yang sangat paham dengan dunianya. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua dalam upaya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai orang yang berada di barisan terdepan dalam upaya membangun potensi dan mengembangkan potensi anak didik kita. Untuk tidak berlama-lama, saya akan memberi kesempatan langsung kepada Mbak Jelita untuk menyampaikan materinya. Dan mungkin bisa langsung nanti kalau ada sesi-sesi diskusi, ada mungkin peserta yang ingin bertanya, bisa langsung atau kita akan lihat dalam 1 jam ini, apa ada waktu mungkin kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Silakan Mbak Jelita dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Hatta untuk pembukaannya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Bapak Anwar Sanusi MPD, tadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Ketua PGRI. Kemudian juga ada Bapak Abdul Rozak F selaku Ketua APKS PGRI Kalimantan Timur beserta Bapak Ibu pengurus dari APKS PGRI Kalimantan Timur dan juga yang tak lupa saya banggakan Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan pelatihan pada hari ini. Baiklah, sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Muhammad Hatta. Perkenalkan saya Jelita Cahyaning Tias selaku Menara VR Edukator. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas dulu sebenarnya prinsip dasar dan aplikasi virtual reality dalam dunia pendidikan. Sebelum nantinya Bapak Ibu akan mencoba untuk membuat konten virtual reality yang akan dipandu oleh VR Ambassador dari Kalimantan Timur, Pak Yahya dan juga Pak Sultani. Sebelumnya saya izin untuk share dulu sebentar. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan membahas dulu mengenai apa itu virtual reality. Sebelumnya berkenalan dulu. Jadi Media Lab ini merupakan salah satu produk dari Sinta VR ya Bapak Ibu. Jadi Sinta VR ini merupakan perusahaan paling inovatif mengenai virtual reality di Indonesia yang mana sudah berdiri sejak tahun 2016. Jadi kalau tadi sebenarnya Pak Yahya sudah sempat sedikit menyinggung mengenai metaverse ya Bapak Ibu yang memang sedang hype saat ini. Sebenarnya untuk Sinta VR ini memang sudah mendalami itu terlebih dahulu sejak tahun 2016. Gitu. Jadi kalau metaverse kan memang basicnya adalah virtual reality dan AR yang mana ini sudah kita kembangkan sebenarnya sejak tahun 2016. Nah, ini ada co-founder kami, Bapak Ibu. Jadi, untuk CEO kami, Akirasu dari Jepang. Kemudian ada Pak Andes Rizky, CEO kami dari Universitas of Indonesia. Kemudian ini ada CTO kami yang memang ahlinya di virtual reality karena beliau memang lulusan untuk jurusan virtual reality di Aachen, Jerman.
Jadi masih satu alma mater dengan Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau adalah Pak Andrew S. Kuika. Yang mana kalau Sinta VR ini Bapak Ibu kebetulan sudah banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari properti, kemudian oil and gas dan lain sebagainya. Kemudian kami juga di Milea Lab ada advisor kami ya Bapak Ibu, jadi khusus untuk pedagogi teknologinya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, karena beliau memang salah satu yang dipandang juga di PGRI ya, selaku pakar dari teknologi pendidikan yaitu Profesor Eko Indrajit. Jadi ini kami memang Milea Lab didasari atau di-advisory oleh beliau, yang mana beliau ini memang lulusan dari Leicester University Inggris, kemudian juga beliau baru-baru ini lulus dari Universitas Negeri Jakarta ya Bapak Ibu mengenai teknologi pendidikan. Jadi pada intinya Milea Lab ini ada gitu ya teknologinya tidak yang berusaha masuk ke pendidikan, tetapi memang kami tentunya dari landasannya Bapak Ibu memang sudah didasari dari pedagoginya terlebih dahulu. Sebelumnya ini izinkan saya untuk memutar video profil dari Milea Lab. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Jadi kalau tadi sudah dilihat ya Bapak Ibu, ini Milea Lab memang membuat konten virtual reality tanpa coding sama sekali, gitu ya. Jadi kalau dulu membuat virtual reality itu harus bisa dulu ya 3D-nya, kita buat dengan Blender, kemudian untuk codingnya dan lain sebagainya. Dengan Milea Lab, Bapak Ibu tidak perlu coding sama sekali, itu bisa langsung membuat konten sesuai dengan RPP Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pencapaian Milea Lab, kami sejak tahun 2019 sudah men-certified 5.200 guru, kemudian sudah diakses lebih dari 16.000 peserta didik, yang mana sudah tersebar di 34 provinsi. Yang mana ini semua tentunya kita dapatkan ya Bapak Ibu tidak sendirian, karena Milea Lab memiliki beberapa partner
seperti dengan Siamolek, Rumah Belajar, kemudian juga dengan Sampurna Foundation, Guru Bina, dan lainnya. Gitu. Mana kita banyak sekali membuat program 100 sekolah VR, 1000 guru ahli VR, bahkan sampai VR Ambassador. Nah, ini untuk agenda hari ini Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh mengenai prinsip dasarnya, apakah di sini sudah ada yang mengetahui apa itu virtual reality? Atau mungkin sudah ada yang mencoba apa itu VR, Bapak Ibu? Boleh share di kolom chat atau mungkin bisa raise hand juga, ada berapa yang sudah mengetahui atau mencoba virtual reality. Jadi kalau untuk virtual reality, bahasa sederhananya Bapak Ibu, ini merupakan salah satu teknologi yang membuat segala imajinasi, simulasi dalam bentuk virtual, namun nanti seolah-olah menjadi nyata. Gitu ya, jadi agak kontradiktif virtual dan reality gitu ya Bapak Ibu, yang mana kita membuat segala imajinasi yang mungkin kalau pembelajaran, misalnya pembelajaran matematika, itu banyak kalimat matematika yang sulit dikerjakan jika harus kita visualisasikan di dalam imajinasi gitu ya, nanti bisa kita buat dalam bentuk virtual reality sehingga peserta didik dapat lebih memahami gitu ya, karena mereka merasakannya dalam virtual reality tersebut. Nah, kalau untuk virtual reality sebenarnya tergabung dalam grup teknologi imersif Bapak Ibu. Jadi ada augmented reality, kemudian virtual reality, dan mixed reality. Jadi perbedaannya apa ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau untuk augmented reality ini justru kebalikannya dari VR. Dia ini menambah unsur digital ke kehidupan nyata. Gitu ya, jadi mana sistemnya terbuka dan berguna untuk detailing. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mencoba Pokemon Go gitu ya, atau Bapak Ibu yang pernah yang memiliki anak, kemudian mungkin pernah membeli buku, misalnya buku hewan, kemudian di-scan barcode-nya lalu muncul animasinya gitu ya. Nah, itu termasuk dari teknologi AR gitu ya, augmented reality. Kemudian kalau virtual reality seperti tadi yang disampaikan bahwa ini justru kita yang ada di kehidupan nyata dibawa masuk ke dalam unsur digital gitu ya, secara virtual tetapi kita merasakannya seolah-olah nyata gitu. Yang mana ini kalau untuk virtual reality ini sebenarnya lebih tepat untuk digunakan di dunia pendidikan karena kita dapat membuat segala skenario berbasis high order thinking skill gitu ya Bapak Ibu, karena sekarang pembelajaran tidak hanya sebagai pendidik memberikan informasi saja, tetapi peserta didik pun harus mengeksplorasi, menganalisis, dan lain sebagainya di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini mixed reality, ini merupakan gabungan antara VR dan AR, kemudian ini sistemnya terbuka, imersif, dan berguna untuk detailing lebih advance. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menonton film, misalnya ketika memakai kacamata ada hologram yang terlihat gitu ya, nah itu merupakan contoh dari mixed reality. Nah ini mungkin pertanyaannya, bagaimana cara kerja otak di dalam virtual reality gitu ya, apakah sama ketika kita melihat atau mensimulasikan secara alami gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita bandingkan sebenarnya antara simulasi alami dan yang di virtual reality itu cara kerja otaknya sama gitu, yang mana kalau untuk virtual reality ketika kita melihat display yang ada di dalam virtual dalam bentuk 3D gitu ya, organ kita atau sense organ kita menerimanya memang seolah-olah itu nyata gitu. Jadi ketika kita melihat benar apa yang kita lihat itu seolah nyata, kemudian misalnya apa yang kita dengar dan lain sebagainya. Nah, untuk virtual reality ini sebenarnya bukan teknologi baru, Bapak Ibu. Karena ini memang sudah ada sejak lama, bahkan sejak tahun 1900-an. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan di sini di 1960 ini sudah ada produk virtual reality gitu ya, yang mana dibuat oleh Morton Hellick ini mengenai sensorama. Gitu. Nah, ini kalau sensorama, kalau saya boleh sedikit bercerita, ini jadi Morton Hellick ini membuat alat yang mana usernya ini atau penggunanya bisa merasakan keadaan perkotaan
gitu. Jadi seolah-olah dia menaiki motor, kemudian berada di perkotaan dan dia bisa melihat keadaan kota, bahkan bisa mendengar suara knalpot dan bahkan sampai mencium bau dari knalpotnya tersebut. Gitu. Nah, kemudian semakin berkembang pada tahun 1987, ini kata virtual reality itu baru muncul dari Jaron Lanier gitu ya. Jadi ini kalau kita sebutnya Bapak virtual reality gitu ya Bapak Ibu, karena dia menciptakan kata virtual reality itu sendiri. Kemudian semakin berkembang, virtual reality semakin diadaptasi oleh berbagai sektor. Jadi di 1900-an ini sudah diadaptasi oleh beberapa game ya Bapak Ibu seperti Nintendo, Sega, dan lainnya. Kemudian hingga tahun 2014 ini Facebook membeli Oculus VR ya sebesar 2 billion US dollar dari Pak Almar Laki ini, yang mana menginformasikan bahwa virtual reality ini akan semakin berkembang dan bisa diadaptasi gitu ya. Jadi kalau sekarang Facebook bahkan sudah mengubah menjadi Meta gitu ya, Metaverse, ini memang langkah awalnya Facebook sudah mengambil sejak tahun 2014 dengan membeli Oculus VR tersebut. Nah, ini untuk variasi alat virtual reality-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu variasi alat VR-nya ini memang masih sangat mahal. Jadi kalau satu paketnya itu masih 2.000 US dollar. Ini kenapa mahal? Karena dulu virtual reality ini hanya bisa diakses satu paket gitu ya. Jadi ada alat VR-nya, kemudian ada PC-nya dan lain sebagainya gitu. Hingga berkembang terus VR ini bisa digunakan dengan VR standalone gitu ya, tanpa perlu PC lagi, jadi semua kontennya sudah masuk di dalam VR-nya, bahkan hingga biasa sekarang ini untuk mobile based VR gitu ya, yang mana kita hanya memasukkan smartphone-nya saja ke dalam kacamata VR, itu kita sudah bisa mengakses konten virtual reality gitu ya. Jadi kita lihat perkembangannya semakin terjangkau, jadi ini menunjukkan bahwa virtual reality ini semakin bisa diadaptasi di berbagai sektor. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah virtual reality ini banyak dibutuhkan ya Bapak Ibu di dunia pendidikan? Gitu. Jadi kalau kita ambil data dari Nielsen bahwa ternyata dari beberapa sektor seperti arsitektur, healthcare, kemudian manufacturing dan lain sebagainya, ternyata teknologi pendidikan ya Bapak Ibu ini yang justru yang permintaannya paling banyak untuk penggunaan virtual reality. Jadi kalau kita lihat sebenarnya permintaannya ada 81%, sedangkan untuk supply-nya hanya 24%. Gitu ya Bapak Ibu, yang mana ini menunjukkan bahwa untuk penggunaan virtual reality ini sudah sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, namun konten virtual reality yang didapatkan masih sangat sedikit. Nah, ini untuk virtual reality ini ya Bapak Ibu, kenapa sebenarnya sangat dibutuhkan, karena sudah ada beberapa penelitian baik di Indonesia, di luar negeri ya Bapak Ibu, yang membahas mengenai manfaat baik dari teknologi virtual reality di dunia pendidikan. Gitu ya, yang mana kalau bisa kita rangkum itu bisa meningkatkan emosi positif peserta didik, kemudian juga meningkatkan kemampuan kognitifnya baik dari daya ingat, pemahaman, dan hasil belajar, kemudian juga konsep pembelajarannya ini bisa mudah dan terjangkau. Ada beberapa studi kasus ya Bapak Ibu yang dilakukan di luar negeri, yang mana ini menunjukkan kalau studi kasus di Beijing, China ya Bapak Ibu, ini ada perbandingan antara pembelajaran menggunakan VR dengan konvensional, yang mana kalau kita lihat ada average score-nya ini ternyata penggunaan VR lebih tinggi nih, 27,4% daripada penggunaan konvensional. Kemudian hingga nilai pasnya itu meningkat ya Bapak Ibu dari 40% kalau perbandingannya konvensional, kalau penggunaan VR ini hingga 90%. Kemudian ada lagi studi kasusnya di Warwick Inggris, yang mana ini membandingkan untuk daya ingatnya, kemudian emosi positifnya, bahkan diteliti ya Bapak Ibu untuk emosi negatifnya gitu, yang mana ini membandingkan teknologi virtual reality, kemudian video, dan juga textbook.
Jadi ada 3 yang dibandingkan, virtual reality, video, dan textbook. Kalau kita lihat ini daya ingatnya justru memang lebih besar penggunaan virtual reality-nya, kemudian positive emotion-nya juga tentu saja lebih besar ketika menggunakan VR. Namun untuk emosi negatifnya justru virtual reality ini lebih rendah ya Bapak Ibu daripada penggunaan video dan textbook. Jadi ini menunjukkan bahwa memang virtual reality ini sangat bermanfaat ya di dunia pendidikan. Bahkan untuk Mila Lab sendiri, Bapak Ibu, kami sudah melakukan studi kasus khususnya di Indonesia melibatkan 1.800 peserta didik dengan total 10 provinsi yang mana ini menunjukkan adanya peningkatan emosi positif sebanyak 80% saat menggunakan Mila Lab. Kemudian juga tingkat pemahamannya meningkat sebanyak 94% gitu ya. Jadi Mila Lab juga ikut memvalidasi berbagai penelitian yang ada di luar negeri gitu ya, apakah cocok jika di-blend ke dalam pendidikan di Indonesia. Ternyata memang hasilnya sangat luar biasa bahwa Mila Lab ini bisa meningkatkan emosi positifnya, kemudian tingkat pemahamannya bahkan hingga 94%. Nah, mungkin pertanyaannya, jika penggunaan virtual reality ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, kenapa tidak sejak dulu ya Bapak Ibu kita menggunakan VR? Jadi kalau tadi boleh saya singgung lagi gitu ya, kalau kita flashback ke tadi headset VR-nya gitu ya, yang masih sangat mahal, kemudian masih sulit dijangkau gitu ya, yang ini yang membuat virtual reality ini belum bisa diakses pada saat dulu gitu ya. Jadi masih terbatas karena tahun 2015 hingga 2017 ini untuk menggunakan virtual reality ini masih membutuhkan alat yang mahal. Itu kemudian sedikitnya konten pendidikan yang mana pada saat itu tidak banyak orang dapat membuat konten pendidikan gitu ya, karena perlunya coding dan lain sebagainya. Mungkin hanya tim developernya saja yang bisa membuat konten. Itu sedangkan kalau untuk konten pendidikan sendiri kita harus memasuki dari pedagogi sendiri ya Bapak Ibu ya, misalnya sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan EPP dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk VR sekarang Bapak Ibu di tahun 2022 sekarang, apalagi semenjak tahun 2018-19 itu sebenarnya virtual reality ini sudah beradaptasi ya dengan adanya mobile based VR gitu. Jadi VR ini sudah bisa melalui smartphone masing-masing peserta didik dan bisa kita akses dengan VR cardboard yang murah gitu ya, berbahan kardus dan lain sebagainya, sehingga bisa lebih dijangkau oleh dunia pendidikan. Kemudian yang kedua juga guru sudah dapat membuat konten virtual reality. Jadi dengan Mila Lab Bapak Ibu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh peer ambassador kita, Pak Yahya dan Pak Sultani, yang mana nanti Bapak Ibu dapat membuat konten virtual reality sesuai dengan RPP Bapak Ibu. Nah, ini nanti sistemnya mudah sekali, hanya tinggal drag and drop saja. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sendiri nih kontennya sesuai dengan indikator pencapaiannya nanti seperti apa. Nah, di Mila Lab juga Bapak Ibu kami memiliki data dashboard behavior. Jadi ini yang paling penting ya Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah ada wacana untuk kurikulum prototipe ya, yang mana nanti pendidik harus memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Nah, ini bagaimana kita mencari tahunya gitu ya. Nah, kalau di Mila Lab kita memiliki data dashboard behavior Bapak Ibu, yang mana setiap peserta didik yang masuk ke dalam konten virtual reality yang Bapak Ibu buat, ini mereka akan terrecord untuk journey-nya di dalam konten VR. Gitu. Jadi nanti bisa terrecord mereka minatnya di pembelajaran apa, kemudian dari segi kemampuannya, pemahamannya, dan lain sebagainya, itu mereka lebih tinggi di mana gitu ya, karena akan ada datanya nih Bapak Ibu, yang mana misalnya kalau Bapak Ibu memasukkan video selama 2 menit, tetapi mungkin peserta didiknya melihatnya kurang gitu ya, hanya 10 detik. Nah, ini nanti akan terrecord di situ. Bahkan ketika mereka berinteraksi
dengan aset-aset 3D yang ada di dalam konten VR itu juga akan terrecord gitu ya. Jadi kita bisa melihat benar-benar behavior dari peserta didik, mereka sukanya misalnya pembelajaran apa, misalnya aset 3D apa yang mereka lebih sering berinteraksi dan lain sebagainya, sehingga bisa Bapak Ibu analisis untuk minat, bakat, dan juga kemampuan dari peserta didik itu. Nah, ini ada perangkat yang perlu dipersiapkan. Ini nanti mungkin akan dibimbing oleh Pak Yahya dan Pak Sultani. Jadi sebenarnya kalau Milelab ada 2 sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi Milelab ini ada Milelab Creator yang mana ini nanti akan di-download dan diinstal di laptop masing-masing Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini nanti sistemnya adalah untuk meng-create. Jadi Bapak Ibu selaku kreator akan membuat konten virtual reality ini di Milelab Creator. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Milelab Viewer, yang mana ini kita sistemnya berbasis Android untuk peserta didik mengakses konten yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Jadi nanti sistemnya Bapak Ibu membuat konten di Milelab Creator, kemudian Bapak Ibu membuat kode kelas yang nanti akan di-share ke peserta didik. Untuk spesifikasinya, ini kalau untuk Milelab Creator minimal Windows 8 ya Bapak Ibu, kemudian juga kalau untuk ruang penyimpanannya 2-5 GB, kemudian Milelab Viewer juga minimal Android Lollipop, RAM-nya minimal 2 GB dan sebagainya. Nah, untuk Milelab sendiri nanti sistemnya cloud-based ya Bapak Ibu, jadi semua aset 3D yang Bapak Ibu download, kemudian nanti semua konten yang Bapak Ibu buat itu akan tersimpan di cloud base gitu. Jadi tidak perlu memori yang besar. Bapak Ibu nanti akan tersimpannya di cloud base dari Milelab. Nah, ini mungkin yang akan dipersiapkan juga ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya, apakah virtual reality ini dapat diaplikasikan di kelas saya atau bahkan di sekolah saya? Gitu. Jadi nanti untuk mengetahuinya, ini Bapak Ibu dapat self-identification yang mana bisa mengidentifikasi 3 aspek ya Bapak Ibu, dari segi pedagogi, kemudian dari segi teknis, hingga dari kesiapan infrastruktur. Gitu, yang mana kalau dari pedagogi lebih kepada apakah peserta didik Bapak Ibu ini digital native gitu ya, sudah menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan smartphone untuk mencari informasi, untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini lebih ke identifikasi teknis ya Bapak Ibu, yang mana ini lebih kepada nantinya kurikulumnya ya. Kemudian yang teknisnya ini maksudnya infrastruktur sekolahnya, apakah nanti misalnya ada Wi-Fi atau ada internetnya di sekolah Bapak Ibu, atau misalnya di sekolah memiliki lab, atau mungkin Bapak Ibu memiliki laptop masing-masing, seperti itu. Nah, yang ketiga, identifikasi kurikulum, lebih kepada apakah Bapak Ibu dapat membuat dengan metode virtual reality-nya gitu ya, dari RPP-nya. Ini ada beberapa poin, nanti mungkin bisa dibagikan juga di dalam grup, sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengidentifikasi apakah sekolah Bapak Ibu termasuk ke dalam mungkin baru pengenalan VR, atau mungkin sudah bisa menggunakan virtual reality dalam KBM, atau bahkan sudah dapat melakukan pengembangan konten virtual reality itu sendiri. Nah, ini yang tadi sudah sempat dijelaskan. Kemudian ini ada matriks metodenya ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PT area ini nanti yang mana dari segi pedagogi, kemudian dari segi teknis, ini sudah sangat siap gitu ya. Jadi peserta didiknya sudah sangat aktif menggunakan smartphone, kemudian teknis dari sekolahnya, ada wifi internetnya, kemudian ada lab komputernya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan beberapa metode seperti VR Co-Creation Group dan Assessment Based VR. Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian di TK area juga ini adalah yang sekolah memiliki kesiapan dalam unsur teknis dan kurikulum gitu ya. Jadi teknisnya tadi ada komputer, wifi-nya mendukung, kemudian
dari kurikulumnya bisa beradaptasi dengan teknologi virtual reality, tapi mungkin nanti peserta didiknya kurang aktif gitu ya dalam pembelajaran. Nah, ini bisa menggunakan dua metode, station rotation dengan VR maupun FGD dengan multiple skenario. Kemudian di area ketiga ini adalah PK area yang mana dari segi pedagogi dan kurikulumnya sudah siap sekali gitu ya. Jadi udah RPP-nya bisa diadaptasi, kemudian peserta didiknya aktif, tapi dari segi teknis sekolah infrastrukturnya kurang mendukung. Nah, ini nanti mungkin bisa menggunakan dua metode yaitu self virtual model maupun virtual group flex model. Yang mana kalau untuk PK area ya Bapak Ibu tadi peserta didiknya aktif gitu, tapi mungkin infrastrukturnya tidak mendukung. Nah, ini bisa menggunakan metode self virtual model. Jadi yang mana nanti Bapak Ibu dapat membuat konten virtual reality, kemudian Bapak Ibu membagikan kode kelasnya dan Bapak Ibu tinggal memberikannya kepada peserta didik dan mereka mengeksplorasi secara mandiri. Gitu. Jadi mereka boleh menggunakan modenya yang VR atau non VR gitu ya. Jadi untuk informasi kalau Melia Lab ini bisa diakses dengan dua mode, yaitu mode VR dan non-VR. Jadi nanti yang non-VR-nya terbagi menjadi dua, mode 360 dan mode non-gyro. Gitu. Jadi kita sangat membebaskan peserta didik ingin mengaksesnya dengan teknologi, dengan virtual reality, atau mungkin mereka lebih nyamannya hanya menggunakan smartphone saja gitu ya. Jadi mereka bisa mengaksesnya secara smartphone-nya saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan mode yang ini, yang pertama self virtual model, atau nanti Bapak Ibu yang kedua bisa menggunakan virtual group flex model. Jadi nanti kalau sekarang sudah mulai PTM mungkin ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat kelompok kecil gitu, terdiri dari maksimal 5 peserta didik, yang mana nanti memiliki tema yang sama yang bisa diakses melalui classroom, tapi mungkin nanti permasalahan yang Bapak Ibu berikan berbeda gitu. Misalnya kalau pembelajaran bahasa Indonesia misal mengenai dongeng fabel gitu ya, nanti mungkin permasalahan pertama mereka harus mencari tahu kata sapaan apa yang ada di dalam konten VR di situ gitu. Mungkin yang kedua nanti permasalahannya justru lebih ke alur cerita dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu buat, kemudian dibuat grup dan mereka sehingga bisa berdiskusi gitu, bahkan bisa memecahkan masalahnya itu bersama-sama. Nah, yang ini yang kedua ini adalah PT area. Jadi untuk siswanya aktif, kemudian juga kesiapan teknis sekolahnya sangat mendukung gitu ya. Ini merupakan sudah di tahap pengembangan biasanya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya di jenjang SMK. Gitu. Yang mana ini ada dua model gitu, dua metode. Yang mana yang pertama VR Co-Creation Model Group, ini peserta didiknya justru nanti yang akan membuat konten virtual reality. Gitu. Jadi nanti biasanya Bapak Ibu membuat, tetapi kalau memang dari segi tadi self identification-nya bahwa sekolah Bapak Ibu termasuk PT area nih, nah berarti bisa menggunakan dua metode ini gitu ya. Misalnya nanti peserta didik bisa membuat konten virtual reality sendiri yang mana bisa dibuatnya mungkin secara berkelompok gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin memberikan materi apa gitu, misalnya mengenai masa jenis, nanti mereka membuat kontennya itu sesuai dengan materi yang Bapak Ibu berikan. Kemudian kalau untuk yang kedua, ini assessment based VR, yang mana ini lebih menitik beratkan kepada assessment-nya gitu ya, penilaiannya lebih ke individual ataupun kelompok, yang mana ini mungkin seperti adanya pretest dan post-test ya Bapak Ibu. Jadi pretest dulu sebelum mereka menggunakan virtual reality, kemudian ketika mereka menggunakan VR, nanti ada post-testnya lagi gitu ya, materinya apakah mungkin kalau menggunakan VR itu nanti kan pasti lebih mudah dipahami gitu ya, sehingga mereka dapat menjabarkan informasinya lebih detail dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini TK area, yang mana untuk fasilitasnya mendukung, kurikulumnya juga dinamis, tetapi keaktifan dari peserta didiknya kurang gitu ya. Nah, ini ada dua metode yang dapat Bapak Ibu lakukan. Jadi yang pertama station rotation VR.
Ini Bapak Ibu dapat membuat kelompok-kelompok kecil, jadi ada beberapa station gitu ya, misalnya Bapak Ibu membuat 5 kelompok, kemudian nanti misalnya di meja 1 Bapak Ibu memberikan permasalahan atau pertanyaan gitu ya dari materinya, kemudian atau nanti yang keduanya ini Bapak Ibu memberi materi secara esai gitu ya atau penjabarannya, kemudian nanti di meja ketiga Bapak Ibu memvisualisasikannya melalui virtual reality gitu atau dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti itu Bapak Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan minat dari peserta didik dan juga keaktifannya dalam pembelajaran. Yang kedua ini ada FGD multiple skenario, yang mana ini justru nanti Bapak Ibu bisa membuat beberapa skenario gitu ya yang diberikan kepada peserta didik kita kelompok-kelompok kecil dengan skenario yang berbeda gitu ya. Tapi mereka memang bisa mengaksesnya secara virtual reality seluruhnya gitu ya. Jadi misalnya mengenai pembelajaran nanti Bapak Ibu buat bagikan gitu ya alat kelompoknya, misalnya 5 kelompok, nanti satu kelompok ada satu alat VR dan lain sebagainya. Kemudian mereka diminta untuk mengakses konten virtual reality namun skenario-nya berbeda gitu ya. Tetapi intinya adalah materinya sama ya Bapak Ibu ya, misalnya pembelajaran mengenai bahasa Inggris dengan satu tema gitu ya. Nah, tapi skenario-nya saja yang kita buat berbeda gitu. Jadi nanti mereka bisa saling berdiskusi nih Bapak Ibu gitu ya. Apa yang kamu alami gitu ya di konten yang pertama gitu dan kedua dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa sangat meningkatkan dari keaktifan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian ini kita memasuki bagian yang paling penting karena ini nanti akan berhubungan juga dengan pembuatan konten virtual reality yang akan Bapak Ibu lakukan ya di sesi selanjutnya. Jadi ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar virtual reality yang harus diperhatikan. Yang mana yang pertama Bapak Ibu perlu mengetahui dulu perbedaan utama antara virtual reality dengan media lainnya. Jadi kalau perbedaan utamanya jika Bapak Ibu melihat Zoom seperti sekarang ya Bapak Ibu, ini hanya layarnya itu datar gitu ya Bapak Ibu, tetapi kalau untuk virtual reality ini Bapak Ibu seolah-olah di dunia nyata saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan depan Bapak Ibu gitu ya, kanan, kiri, depan, belakang dan lain sebagainya karena ini dunianya 360 derajat gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meletakkan aset-aset yang dibutuhkan dalam konten dan lain sebagainya itu diletakkannya sesuai dengan sudut pandang player gitu. Nah, ini mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Yahya dan Pak Sultani. Nah, ini juga lebih kepada FOV yang baik dalam VR ya Bapak Ibu. Jadi, ini akan menentukan juga penempatan dari interaksi maupun aset-aset yang Bapak Ibu masukkan. Jadi kalau FOV ini adalah field of view atau pengaturan luas pandangan. Jadi kalau di VR ini yang paling tepat itu 90 sampai 110 derajat. Gitu ya. Jadi ini nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan misalnya peletakan dari interaksinya gitu ya. Bisa Bapak Ibu letakkan tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu ke atas misalnya atau tidak terlalu ke bawah, agar nanti peserta didik kalau Bapak Ibu meletakkan interaksinya misalnya terlalu ke atas, nanti mereka akan mendengak ya Bapak Ibu ya, jadi nanti mereka akan sulit melihat dalam konten virtual reality gitu karena harus terus mendengar untuk melihat interaksinya, atau misalnya nanti terlalu rendah gitu, terlalu menunduk gitu juga akan membuat kesulitan. Nah, nanti ini untuk standarisasinya akan dijelaskan pada saat pengenalan fitur-fitur dari Mila Lab itu sendiri. Kemudian yang ini juga lebih kepada penempatan dari UI-nya atau user interface yang interaktif dan informatif dalam VR, yang mana nanti kalau di dunia VR, jika Bapak Ibu mungkin yang sudah mendownload Mila Lab, nanti bisa dicoba di Mila Lab-nya, misalnya tekan tombol G, itu nanti akan ada grid-nya,
yang mana grid itu kotak-kotak di dalam kontennya ya Bapak Ibu, itu satu kotak itu senilai 1 meter gitu ya. Jadi nanti akan ada standarisasi juga dalam peletakan dari interaksi atau informasi yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Nanti akan ada minimalnya berapa, kemudian juga maksimalnya berapa. Nah, kalau ini lebih kepada total mesh asset 3D dalam satu konten VR gitu, yang mana nanti di Melia Lab juga akan ada maksimal dari penggunaan aset 3D gitu ya. Kenapa harus ada maksimalnya aset 3D yang dimasukkan? Karena nanti peserta didik akan mengakses konten Bapak Ibu di smartphone-nya masing-masing gitu ya. Jadi mereka akan mendownload nih seluruh aset yang sudah Bapak Ibu masukkan di quote tadi gitu ya. Jadi nanti banyaknya aset yang ada di konten Bapak Ibu akan mempengaruhi juga dalam peserta didik mendownload ataupun mengakses konten yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kenapa kami membuat batasannya? Karena agar peserta didik tidak terlalu lama mendownload aset dan tidak terlalu berat di smartphone-nya masing-masing. Mungkin kalau untuk prinsip dasar dan pengaplikasian dalam dunia pendidikan cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator Pak Muhammad Hatta, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Jelita telah menyampaikan dan memaparkan materinya berkait dengan prinsip-prinsip dasar dari virtual reality dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Ini menjadi sangat menarik ya. Saya sendiri sebenarnya masih kurang familiar dengan hal ini, dan saya sendiri awalnya ketika ditunjuk untuk menjadi moderator saya bingung. Saya mencoba membuka-buka apa ya virtual reality itu, dan ternyata melihat tayangan-tayangan ini Bapak Ibu semua itu sangat menyenangkan ya, untuk terutama anak-anak kita. Ketika kelihatan anak-anak menggunakannya dan terlihat wajah mereka itu sangat bahagia, saya pikir itu satu hal yang sangat bagus, karena memang itu harapan kita ke depan, pendidikan yang menyenangkan ya, membelajarkan, menantang kita. Baik, mungkin kita akan mengisi sesi yang ada ini untuk tanya jawab, bertanya mungkin lewat Rain ya, raise hand mungkin. Bisa peserta ada yang ingin bertanya lewat raise hand, boleh? Ya, kita pertama ke Pak Alfi Nur Ihsan. Silahkan langsung Pak Alfi. Silakan Pak. Cek satu, suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Lebih keras lagi dikit. Suara saya terdengar sekarang sudah Pak? Terdengar. Ini saya ingin tanyakan kepada Mbak Jelita mengenai apa dampak negatif baik dalam halnya fisik ataupun kerohanian pengguna yang perlu diperhatikan ataupun kekurangan gitu yang perlu kita perbaiki dalam penerapan teknologi VR di dunia pendidikan ini. Karena jika kita pikirkan secara normalnya saja ya, kita itu satu hal yang baru dan juga maya. Mungkin anak-anak zaman sekarang banyak sudah itu yang coba-coba buat bikin game seperti ataupun main game yang bergenre VR ataupun AR. Nah itu baik dari dampak negatif dari segi fisik maupun kerohanian penggunanya ataupun kekurangan yang perlu diperhatikan apa saja ya Mbak? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin langsung aja kita ke pembawa materi Mbak Jelita. Iya. Pertanyaan dari Pak Alfi Nur Ihsan, dampak negatif dari pemanfaatan virtual reality. Silahkan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hatta, Pak Alfi Nur Ihsan ya atas pertanyaannya. Jadi kalau Bapak bertanya apa sih dampak negatifnya untuk pengguna virtual reality gitu ya. Nah, mungkin dampak negatifnya itu jangan terlalu lama penggunaannya gitu ya Pak. Jadi sama seperti menggunakan laptop, menggunakan smartphone, tentu ada batasan penggunaan dari virtual reality. Gitu. Jadi kalau Melia Lab tidak hanya menginformasikan penggunaan teknologinya saja, tetapi kami juga memberi informasi mengenai metode bahkan waktu penggunaannya. Gitu. Jadi kalau untuk penggunaan yang baik,
Virtual reality ini dapat digunakan sebagai stimulus pembelajaran yang mana untuk tingkat SD itu 5-7 menit, kemudian tingkat SMP itu 7-10 menit, dan SMA atau SMK bisa sampai 15, kalau maksimalnya 30 menit gitu ya. Jadi yang mana sama seperti gadget pada umumnya gitu ya, teknologi pada umumnya, segala sesuatu yang berlebihan digunakan tidak selalu baik gitu ya Pak ya. Misalnya nanti dampaknya ke mata dan lain sebagainya gitu, yang mana ini tugas nanti pendidik, Bapak Ibu bisa memaksimalkan pembelajaran di dalam konten virtual reality itu yang hanya mungkin diakses peserta didik selama 10 menit dan lain sebagainya, tetapi mereka dapat menerima informasinya itu justru misalnya sama seperti pembelajaran 1 jam gitu. Jadi nanti itu sebenarnya kalau untuk dampak negatifnya. Pak Muhammad Hatta dan Pak Alvin Nur Ihsan, silakan jika memiliki tanggapan atau pertanyaan lainnya. Baik, terima kasih Mbak Jelita. Pertanyaan berikutnya, ada peserta yang ingin bertanya berikutnya terkait dengan virtual ini, virtual reality, dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia pendidikan. Silakan, bisa lewat raise hand, silakan. Atau bisa langsung, ini saya nggak terlihat semua di sini peserta yang bertanya. Halo peserta, bisa kedengaran suara saya? Silakan yang ingin bertanya bisa. Jadi Mbak Jelita tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari virtual reality ini, kemudian betapa pentingnya, mengapa menjadi penting, lalu apa kendalanya. Ini sebenarnya sangat sangat bagus tadi, mungkin karena kita belum familiar saja dengan, dan kita belum, ya kalau seperti saya kan belum pernah melihat alatnya, belum menyentuh, jadi saya membayangkan seperti yang dipakai anak-anak itu seperti kacamata, terus bisa melihat macam-macam gitu. Silakan. Jadi mungkin Pak Yahya yang bisa tunjukkan Pak Tata Setiawan, silakan Pak Tata Setiawan, ya, diaktifkan suaranya, Pak Tatak. Pak Tata Setiawan, silakan. Ya. Silakan Pak Tata Setiawan. Pak Tata sepertinya belum aktif suaranya, mikrofonnya. Halo Pak Tata Setiawan, silakan. Pak Tata Setiawan, STH. Atau mungkin dilanjut materi selanjutnya Pak Hatta, baru nanti tanya jawab berikutnya. Iya. Lanjut ya. Penanya berikutnya. Silakan, ini masih ada waktu kurang lebih, kalau 1 jam tadi masih ada kurang lebih 10 menit. Silakan peserta yang ingin bertanya. Ini kalau saya sih melihatnya bahwa ini sangat sangat mendukung ke depan, di mana tuntutan kita bahwa pemanfaatan IT dalam pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan lagi, tuntutan zaman, kemudian juga lebih pada bagaimana pembelajaran terlihat lebih menyenangkan. Itu yang saya melihatnya dari aspek pembelajaran, dampak ya, efek dari pembelajaran dengan pemanfaatan virtual reality tadi, itu yang membuat anak lebih bergairah, lebih senang. Iya betul, setuju Pak Muhammad Hatta. Silakan Pak Rispa Lisubuah, silakan Pak Rispa, silakan. Rispa atau Bu Rispa? Rispa Lisubuah. Ibu Rispa seperti itu. Silakan. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan berikan kepada saya untuk bertanya berhubung dengan aplikasi Milea Lab ya. Jadi dari aplikasi ini kita bisa membuat beberapa macam media pembelajaran dari virtual reality, termasuk juga dari lab ya, lab. Kalau untuk penerapannya nanti, apakah nanti kayak Milea Lab, kayak aplikasi-aplikasi yang lainnya ada berbayar? Jadi
Artinya ketika kita membuat media pembelajaran itu ada watermarknya, ya, ada watermarknya. Nah, sejauh mana Melia Lab ini mendukung pendidikan sehingga nantinya ke depannya itu apa yang kita buat dari Melia Lab ini tidak ada watermarknya gitu ya. Ya, bermana. Ya, aplikasi-aplikasi media pembelajaran yang lain yang saya gunakan seringkali ada apa ya, ada watermarknya yang seringkali membuat bahwa ini ada hak cipta, ya, hak cipta. Nah, kebetulan di sini ada rekan saya yang ternyata sekarang jadi pendekar diam-diam, ya Pak Sultani, diam-diam jadi pendekar. Ini rekan kerja saya dari Kabupaten Pasir sebenarnya, ya, diam-diam jadi pendekar. Jadi saya berharap bahwa Pak Sultani bisa mengajari saya nanti untuk kedepannya untuk bisa belajar. Ya, terima kasih, itu aja mungkin ya, jadi sedikit jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Langsung ke Mbak Jelita. Langsung. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi pada dasarnya kalau Melia Lab dibilang ada watermarknya mungkin seperti video gitu ya Bu ya, misalnya made by dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kalau di Melia Lab karena nanti aksesnya itu di smartphone atau di Melia Lab Viewer, itu memang harus mendownload aplikasi. Tapi ketika kita masuk, memang langsung konten virtual reality yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal screen record aja, tetapi tentunya yang namanya aplikasi itu kan memang kami itu ada karena adanya hak ya Bu ya, hak ciptanya itu gitu ya, yang mana memang perlu adanya misalnya dituliskan dengan menggunakan Melia Lab dan sebagainya. Tetapi kalau watermark di dalam Melia Lab viewernya itu sebenarnya tidak ada gitu ya Bu ya, karena memang sudah langsung mengakses konten yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, nanti mungkin karena Ibu di Kabupaten Pasir juga ya, nanti mungkin bisa nih berkunjung ke Pak Sultani gitu ya, bisa mencoba dan melihat bagaimana penggunaan virtual reality itu di kegiatan belajar mengajar, atau bisa di-share nanti konten-konten yang Pak Sultani buat seperti itu Bu Rizpa ya. Terima kasih. Baik, saya pikir jelas Ibu. Ya, saya Pak Yahya. Berikutnya Pak SBW. Ya, terima kasih Pak Yahya. Silakan. Untuk SBW, Bu silakan. Jelita yang mohon maaf memang cerita. Mohon lebih keras suaranya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Jelita. Kalau Melia Lab ini tadi kayaknya bisa interogasi dengan classroom gitu Mbak ya. Karena saya dengar juga tadi anak-anak bisa dibagi kode apa tadi Mbak? Kode kelas ke apa tadi? Iya, kode kelasnya Pak. Berarti Melia Lab ini juga seperti classroom Mbak ya? Nanti anak-anak bisa join ke kelas yang dibuat guru, begitu Kak? Iya, iya Pak. Pak dengan Pak SBW ya ini ya. Oh iya Mbak, dari Iya. Bontang Mbak. Iya, dari Bontang. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau ya di Melia Lab nanti setelah konten yang Bapak Ibu buat, nanti Bapak Ibu bisa membuat classroom gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menentukan classroomnya misalnya untuk kelas berapa gitu ya. Kemudian nanti kontennya apa. Nanti akan muncul kode kelasnya Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu sekarang sudah bisa langsung create linknya. Nanti tinggal dibagikan ke peserta didik ya, dengan kode kelas ataupun link tersebut, yang mana ketika mereka mengklik atau mengakses kode kelas, mereka langsung masuk ke kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Tapi memang tentunya mereka harus mendownload dulu tadi ya aplikasi Melia Lab viewernya tersebut gitu. Tapi tidak memerlukan memori yang besar Bapak Ibu, karena memang di Melia Lab ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, sistemnya cloud based, yang mana semua konten yang diakses, semua set 3D-nya itu akan tersimpan di cloud gitu. Nah, poin plusnya juga di Melia Lab viewer ini bisa secara semi offline gitu Bapak Ibu. Jadi offline-nya bagaimana? Ketika nanti peserta didik sudah mengakses kelas yang Bapak Ibu buat, kemudian nanti mereka ingin mengulangi kembali gitu ya konten tersebut, nah itu bisa mereka akses secara offline gitu. Jadi mereka hanya butuh mendownload satu kali saja, nanti tersimpan di cache smartphone-nya dan mereka bisa mendownload secara offline. Seperti itu mungkin Pak SB ya, tadi ya SBW. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Jelita.
Terima kasih Mbak Jelita. Ini mengingat ya, masih ada Bu Hermin Susanti. Hermin Susanti, silahkan langsung Ibu Hermin. Ya, terima kasih. Ya, keras suaranya dikit Bu Hermin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Mbak Jelita, saya Hermin Susanti dari SMA Negeri 1 Muara Jawa. Ini saya tertarik banget nih, karena kebetulan saya mengajar di SMA. Media seperti ini pasti menarik bagi murid-murid saya. Yang saya ingin tanyakan, ini sesuatu yang baru buat saya. Saya juga tidak pernah mencoba. Seandainya kita udah membuat materinya, bisakah di dalam pada saat kita share link tersebut dan kita membagikan link itu di dalam kelas dalam bentuk kelompok, interaksi belajar mereka pada saat melihat materi kita itu, apakah mereka pada saat menjawab option-option yang bisa tidak di sana tuh ada beberapa pertanyaan, dan bagaimana option mereka menjawab, apakah itu bisa saya pantau secara online atau secara offline, maksudnya dari bahan yang saya buat, atau setelah mereka melihat hasil bahan materi saya, baru mereka menjawab secara offline. Maksudnya saya ingin apakah di dalam materi itu bisa interaktif langsung secara online, gitu ya, secara online atau secara offline. Terima kasih, itu saja mungkin pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih Bu Langsung Mbak Hermin Jelita. Susanti ya. Ya, jadi kalau di Millennial Lab kebetulan nanti bisa mengakses kuis juga ya Bapak Ibu. Gitu ya, jadi kalau di virtual reality memang karena sistemnya kita interaksinya dengan tombol gitu ya, jadi memang hanya baru bisa multiple choice atau yes or no. Gitu, jadi bisa pilihan ganda, di sana Bapak Ibu bisa membuat kuis, kemudian nanti di kuisnya juga Bapak Ibu bisa memasukkan gambar dan lain sebagainya. Jadi nanti peserta didik dapat langsung menjawab kuisnya secara real time, gitu ya Bapak Ibu. Ketika mereka sudah selesai membuat konten, nanti mereka bisa mengakses kuisnya secara real time, yang mana untuk nilainya juga bisa diakses oleh Bapak Ibu di dashboard penilaian tersebut, gitu Ibu Hermin Susanti, seperti itu. Nanti ini akan lebih didetailkan kembali saat pelatihan pembuatan konten Millennial Lab oleh Pak Yahya dan Pak Sultani ya Bu ya. Seperti Ya, itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun sepertinya masih ada beberapa peserta yang bertanya, namun karena kita terikat dengan waktu, jadi untuk sesi pertama ini kita akan akhiri. Kita bersama dengan narasumber kita tadi Mbak Jelita sudah memaparkan begitu lugas dan bisa kita cerna bersama terkait dengan prinsip-prinsip dasar virtual reality dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Semoga penyampaian materi ini membuka pikiran kita atau menambah wawasan kita untuk kedepannya kita bisa mencoba mengadopsi atau mencoba di sekolah menerapkannya sehingga bisa lebih meningkatkan kapasitas, ya bisa meningkatkan kemampuan diri kita, juga bisa meningkatkan kompetensi kita selaku guru untuk selalu memberi yang terbaik buat putra-putri atau anak bangsa kita ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Jelita, guru yang masih begitu muda tapi menguasai dengan baik bidangnya, dan kami sangat bangga dengan itu. Saya sangat salut dan hormat dengan orang-orang muda dan punya talenta. Semoga diberi kesempatan lebih banyak untuk berbagi kebaikan di wilayah Nusantara ini khususnya. Saya demikian sekali lagi kepada Mbak Jelita, kepada para peserta lainnya. Saya Muhammad Hatta selaku moderator dalam acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau mungkin sikap. Sekali lagi mohon maaf, sekaligus mohon undur diri. Saya kembalikan ke moderator, kepada MC tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.